Pada video ini, kami kelompok 11 akan berbagi tutorial dalam menggunakan aplikasi GeoGebra dalam pelajaran matematika, khususnya tentang geometri. Jadi dalam video ini akan dijelaskan fitur-fitur dan tutorial dalam aplikasi GeoGebra. Baik, langsung saja. Sudah ada aplikasi GeoGebra. Kita klik 2 kali. Baik, ini tampilan awal aplikasi GeoGebra. Ada beberapa menu dan rumus di atas. Ini diagram kartesius, yaitu tempat dimunculkannya gambar yang ingin dimasukkan, dan ini pilihan ketika kita ingin membuat kubus atau plano. Kita bisa ambil pilih ini untuk geometri bangun ruang. Kita bisa klik ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan menu utama pada GeoGebra. Menu utama pada GeoGebra itu terdapat File, Edit, View, Options, Tools, Window, dan Help. Pada menu File, terdapat New Window, yaitu untuk membuka jendela baru. Menu New untuk membuka file baru. Open untuk membuka tempat file yang akan dituju. Open Recent membuka file GeoGebra terakhir. Save menyimpan file yang sedang aktif dengan nama lama. Save As menyimpan file yang sedang aktif dengan nama baru. Lalu Share mengupload atau membagikan GeoGebra ke YouTube. Export mengekspor lembar kerja atau tampilan grafik. Print Preview untuk pertinjau cetakan, dan terakhir Close untuk menutup file yang aktif. Pada menu Edit terdapat Undo untuk urungkan yang sekarang, Redo ulangi ke sebelumnya, Copy untuk mengcopy, Paste untuk tempelkan yang di-copy, Graphic View to Clipboard itu untuk tampilan grafik ke clipboard. Lalu ada Insert Image Form untuk memasukkan gambar dari berkas atau clipboard. Object Properties untuk properti, dan Select All untuk pilih atau blok semua yang diinginkan. Pada menu View terdapat Algebra, yaitu tampilan aljabar, Spreadsheet, tampilan spreadsheet, Cas, tampilan cas, Graphics, menampilkan grafik, Graphic 2, menampilkan dua grafik, 3D Graphic, untuk menampilkan grafik 3 dimensi, Construction Protocol, menampilkan protokol konstruksi, Probability Calculator, untuk menampilkan kalkulator probabilitas, Keyboard untuk menampilkan keyboard virtual, Input bar menampilkan bilah input, Layout tampilan layar GeoGebra, Refresh View segarkan tampilan, Recompute all object, hitung ulang semua objek. Pada menu Option terdapat Rounding, yaitu pembulatan angka, Labeling, memberi label pada objek,
font size, menentukan ukuran huruf, language, menentukan bahasa program GeoGebra, advance, lanjutan pengaturan fitur tampilan, save settings, menyimpan pengaturan, restore default settings, kembali ke pengaturan awal. Pada menu Tools, terdapat Customize Toolbar, membantu atau penyesuaian pita peralatan, Create New Tool, membuat alat baru, Manage Tools, pengaturan peralatan. Pada menu Window, terdapat New Window yang berfungsi untuk membuka jendela baru. Yang terakhir, menu utamanya ialah Help. Terdapat Tutorials atau tutorial, Manual, GeoGebra Forum atau forum GeoGebra, Report Bug atau laporkan bug, About License atau keterangan lisensi. Terdapat tools pada GeoGebra. Yang pertama ialah tools untuk memblok atau memindahkan. Pada tools ini terdapat Move. Pada mode ini Anda dapat mendrag dan menempatkan suatu objek bebas dengan mouse. Lalu ada Move Around Point atau rotasi mengitari titik pusat. Pertama, pilih titik pusat rotasi. Setelah itu, Anda dapat merotasikan objek bebas berpusat pada titik ini dengan mendragnya dengan mouse. Lalu ada Freehand Shape atau bentuk tulisan tangan. Itu untuk menulis fungsi atau objek geometris dengan cara drag. Lalu ada Pen atau pena untuk menuliskan huruf atau garis atau gambar pada tampilan grafik. Lalu yang kedua ada tools untuk membuat titik. Terdapat point atau titik baru. Pengklikan pada tampilan grafik akan membuat suatu titik baru. Dengan mengklik pada ruas garis, garis lurus, poligon, irisan kerucut, fungsi atau kurva, Anda akan membuat titik pada objek tersebut. Lalu ada Point on Object. Klik pada bagian dalam suatu objek atau pada kelilingnya untuk membuat titik. Lalu ada Attach atau Detach Point, atau gunakan atau lepaskan titik. Klik suatu titik dan sebuah objek untuk digunakan. Lalu ada Intersect atau perpotongan dua objek. Titik-titik perpotongan dari dua objek dapat dihasilkan dengan dua cara, yaitu klik semua titik perpotongan yang terjadi dari dua objek dan klik pada suatu perpotongan dari kedua objek akan menghasilkan titik perpotongan tunggal. Lalu ada midpoint or center atau titik tengah atau pusat. Klik pada dua titik untuk memperoleh titik tengahnya. Satu ruas garis untuk memperoleh titik tengahnya. Suatu irisan kerucut untuk mendapatkan pusatnya. Lalu ada complex number atau bilangan kompleks. Klik pada tampilan grafik untuk membuat suatu bilangan kompleks. Lalu ada ekstremum. Tampilan ini untuk menentukan titik ekstrim suatu fungsi. Lalu ada roots. Tampilan ini untuk menentukan akar dari suatu fungsi. Selanjutnya ada tools untuk membuat garis. Yang pertama ini terdapat
line atau garis melalui dua titik. Pengklikan dua titik A dan B menghasilkan suatu garis lurus melalui A dan B. Vektor arah garis ini adalah BA. B negatif A. Lalu ada segmen ruas garis di antara dua titik. Pengklikan dua titik A dan B membuat ruas garis antara A dan B. Pada tampilan aljabar, panjang ruas garis tersebut akan dimunculkan. Lalu ada segmen with given length atau ruas dengan panjang yang diberikan dari titik. Klik pada titik A yang menjadi titik awal dari ruas garis tersebut. Masukkan panjang ruas garis A yang dikehendaki pada jendela masukan yang muncul. Selanjutnya ada ray atau sinar melalui dua titik. Pengklikan dua titik A dan B akan membuat suatu sinar dari titik A melalui titik B. Pada tampilan aljabar, Anda akan melihat persamaan garis yang bersesuaian dengan sinar tersebut. Lalu ada polyline atau garis jamak di antara titik-titik. Membuat beberapa garis yang menghubungkan beberapa tempat secara langsung tanpa jeda. Pilih semua titik sudut, kemudian klik titik sudut awal lagi. Lalu ada vektor atau vektor di antara dua titik. Klik titik awal dan titik akhir dari vektor tersebut. Selanjutnya ada vektor from point atau vektor dari titik. Klik suatu titik A dan suatu vektor V untuk mendapatkan titik B sama dengan A tambah V dan vektor dari A ke B. Selanjutnya ada tools untuk membuat garis lurus atau lengkung yang berhubungan dengan garis atau bangun datar lainnya. Di sini terdapat perpendicular line atau garis tegak lurus. Pengklikan suatu garis G dan suatu titik A menghasilkan suatu garis lurus melalui A tegak lurus terhadap garis G. Arah garisnya ekuivalen dengan vektor tegak lurus terhadap vektor garis G. Lalu ada parallel line atau garis sejajar. Pengklikan suatu garis G dan suatu titik A mendefinisikan suatu garis lurus melalui A sejajar terhadap G. Arah garisnya adalah sama dengan garis G. Lalu ada perpendicular bisector atau garis tengah. Garis tengah dari suatu ruas garis dibuat dengan mengklik suatu ruas garis S atau dua titik A dan B. Arah garisnya ekuivalen terhadap vektor tegak lurus. Lalu selanjutnya ada angle bisector atau garis bagi sudut. Lalu ada tangents atau garis singgung. Lalu ada polar or diameter line atau garis polar atau diameter. Ada best fit line atau pencocokan dari garis terbaik. Dan terakhir ada locus. Selanjutnya toolbar yang kelima ialah terdapat yaitu tools untuk membuat bangun datar. Di sini terdapat poligon, terdapat regular polygon, rigid polygon. Poligon ini atau poligon ini regular polygon atau segi N beraturan, rigid polygon,
atau poligon kaku, vektor poligon atau poligon vektor. Tools yang keenam untuk membuat busur atau lingkaran. Yang pertama, circle with center through point, atau lingkaran dengan pusat melalui titik, yaitu dengan mengklikkan suatu titik M dan suatu titik P yang mendefinisikan suatu lingkaran dengan pusat M melalui titik P. Jari-jari lingkaran ini adalah M, P. Yang kedua adalah circle, center, and radius, atau lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Setelah pembuatan titik pusat M, Anda akan diminta untuk memasukkan jari-jari pada bilah masukan pada kotak dialog yang muncul. Yang ketiga ada kompas atau jangka, yaitu pembuatan suatu segmen garis AB atau dua titik A dan B mendefinisikan suatu jari-jari lingkaran. Anda akan diminta mengklik satu kali lagi untuk menentukan posisi titik pusat lingkaran. Yang keempat adalah circle through 3 points, atau lingkaran melalui 3 titik, yaitu dengan pembuatan 3 titik A, B, dan C mendefinisikan suatu lingkaran melalui titik-titik tersebut. Jika titik-titik tersebut terletak pada suatu garis lurus, lingkarannya akan dihasilkan melalui garis ini. Selanjutnya adalah semicircle. Semicircle ini adalah setengah lingkaran. Jadi pembuatan titik untuk menghasilkan suatu busur setengah lingkaran. Selanjutnya adalah circular arch atau busur sirkular dengan pusat melalui 2 titik, yaitu pembuatan 3 titik M, A, dan B yang menghasilkan suatu busur sirkular dengan pusat M yang berawal dari titik A dan berakhir pada titik B atau terletak pada ruas garis MB. Catatannya, titik B tidak harus selalu terletak pada busur tersebut. Selanjutnya adalah circumcircular arch atau busur melalui 3 titik. Jadi, pengklikan 3 titik akan menghasilkan suatu busur yang melalui 3 titik tersebut. Selanjutnya adalah circular sector atau sektor sirkular dengan pusat melalui 2 titik, yaitu pembuatan 3 titik M, A, dan B yang menghasilkan suatu sektor sirkular dengan pusat M yang berawal dari titik A dan berakhir pada titik B atau terletak pada ruas garis MB. Catatannya, titik B itu tidak harus selalu terletak pada sektor tersebut. Dan yang terakhir adalah circumcircular sector atau sektor melalui 3 titik. Jadi pengklikan 3 titik menghasilkan suatu sektor yang melalui 3 titik tersebut. Tools selanjutnya adalah untuk membuat irisan kerucut. Yang pertama ada elips, yaitu pembuatan 2 titik A dan B akan mendefinisikan 2 buah titik fokus elips. Klik satu kali lagi untuk menentukan suatu titik pada elips tersebut. Selanjutnya adalah hiperbola, yaitu pembuatan 2 titik A dan B akan mendefinisikan 2 buah titik fokus hiperbola. Klik satu kali lagi untuk menentukan suatu titik pada hiperbola tersebut. Yang ketiga adalah parabola, yaitu pembuatan titik A akan mendefinisikan titik fokus parabola. Kemudian klik satu garis. Jika belum ada garis, Anda harus membuatnya terlebih dahulu sebelum menentukan titik fokus parabola sebagai suatu garis arah atau directrix. Selanjutnya adalah connect through 5 points atau connect melalui 5 titik. Connect melalui 5 titik. Pembuatan 5 titik yang menghasilkan suatu irisan kerucut yang melalui titik-titik tersebut. Jadi catatannya, suatu irisan kerucut akan terdefinisi jika tidak ada 4 dari 5 titik yang terletak pada suatu garis. Tools selanjutnya adalah untuk membuat sudut, jarak, luas, kemiringan, dan daftar.
Ada angle, yaitu mode ini membuat sudut antara 3 titik, sudut antara 2 ruas garis, sudut antara 2 garis, sudut antara 2 vektor, semua sudut dari suatu poligon. Selanjutnya angle with given size, atau sudut dengan ukuran tertentu. Jadi klik dua titik A dan B, masukkan ukuran sudut pada bilah masukkan pada jendela yang muncul. Jadi mode ini akan menghasilkan suatu titik C dan suatu sudut alfa, di mana alfa adalah sudut ABC. Selanjutnya distance or length, atau jarak atau panjang. Jadi mode ini menghasilkan jarak dari dua titik, dua garis, atau antara titik dan garis. Ini juga dapat memberikan panjang suatu ruas garis atau busur suatu lingkaran. Selanjutnya, area atau luas. Mode ini memberikan luas dari suatu poligon, lingkaran, atau elips sebagai teks yang dinamis pada jendela geometri. Selanjutnya ada slope atau kemiringan. Mode ini memberikan kemiringan suatu garis sebagai teks yang dinamis pada jendela geometri. Selanjutnya, list atau daftar. Jadi, drag persegi mengelilingi objek. Pada tampilan aljabar akan muncul daftar dari objek tersebut. Selanjutnya, relation atau relasi antara dua objek. Jadi, klik dua objek untuk memperoleh informasi mengenai relasi antara kedua objek tersebut. Lihat juga perintah relasi. Selanjutnya, function inspector. Jadi, klik pada kurva fungsi, maka akan muncul kotak function inspector yang memberikan gambaran tentang interval yang dimaksud berupa titik minimum, maksimum, akar, luas interval, rata-rata, dan panjang interval. Dapat juga untuk mengetahui titik X dan Y-nya. Selanjutnya, tools untuk membuat pencerminan, perputaran, pemindahan, dan perbesaran suatu bangun. Pertama adalah reflectable line atau refleksi objek pada garis. Jadi klik objek yang akan dicerminkan, selanjutnya klik pada garis yang menjadi cerminannya. Selanjutnya reflectable point atau refleksi objek pada titik. Klik objek yang akan dicerminkan, selanjutnya klik pada titik yang menjadi cerminannya. Selanjutnya reflectable circle atau refleksi titik pada lingkaran. Jadi klik titik yang akan dicerminkan, selanjutnya klik pada lingkaran yang menjadi cerminnya. Mode ini akan mencari inverse titik pada suatu lingkaran. Selanjutnya rotate around point atau rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Klik objek yang akan dirotasikan, lalu klik pada titik yang menjadi pusat rotasi. Selanjutnya akan muncul jendela di mana Anda harus memasukkan besaran sudut rotasinya. Selanjutnya, translate by vector atau translasi objek oleh vektor. Klik objek yang akan ditranslasikan, selanjutnya klik pada vektor translasinya. Dilate from point atau dilatasi objek dari titik, klik objek yang akan didilatasikan, lalu klik pada titik yang menjadi pusat dilatasi. Selanjutnya akan muncul jendela di mana Anda harus memasukkan besaran faktor dilatasinya. Tools selanjutnya atau ke-10 adalah tools untuk membuat objek atau gambar dapat bergerak, menyembunyikan atau menampilkan objek, menyisipkan tombol, dan menyisipkan kotak masukan. Ada slider atau luncuran. Pada GeoGebra, suatu luncuran tiada lain adalah representasi grafik dari suatu angka atau huruf bebas. Jadi, klik pada sembarang tempat kosong pada tampilan grafik untuk membuat luncuran untuk suatu angka atau sudut. Jendela yang muncul membolehkan Anda untuk menentukan nama, interval, dan angka atau sudut pada ujung-ujung luncuran. Yang kedua adalah teks. Dengan mode ini, Anda dapat membuat teks statis atau dinamis atau formula teks pada jendela geometri. Jadi pengklikan pada tampilan grafik membuat teks baru pada lokasi itu. Jadi pengklikan suatu titik membuat teks baru yang posisinya relatif terhadap titik tersebut. Selanjutnya ada image atau masukkan gambar. Mode ini membolehkan Anda menambahkan gambar pada konstruksi yang Anda buat. Jadi klik pada tampilan grafik akan menempatkan pojok kiri bawah dari suatu gambar pada posisi tersebut. Jadi pengklikan pada suatu titik akan menjadikan titik tersebut sebagai ujung kiri bawah dari gambar tersebut. Selanjutnya adalah button atau sisipkan tombol.
Klik pada tampilan grafik untuk memasukkan tombol, kemudian atur keterangan dan naskah dalam kotak dialog muncul. Selanjutnya adalah checkbox atau kotak centang untuk tampil dan sembunyi objek, yaitu mengklik pada tampilan grafik untuk menghasilkan kotak centang untuk menampilkan atau menyembunyikan satu atau beberapa objek. Pada jendela muncul, Anda harus dapat memilih objek mana yang harus dipengaruhi oleh kotak centang tersebut. Dan terakhir ada input box atau sisipkan kotak masukan. Jadi klik pada tampilan grafik untuk memasukkan kotak masukan. Kemudian atur keterangan dalam kotak dialog muncul. Terus yang ke-11, untuk menggeser, memperbesar, dan memperkecil tampilan grafik. Juga untuk menampilkan atau menyembunyikan objek atau label, menyalin format, dan menghapus objek. Pertama ada Move Graphics View atau geser tampilan grafik. Drag menempatkan tampilan grafik untuk memindahkan titik awal sistem koordinat. Selanjutnya ada Zoom In atau memperbesar. Klik pada sembarang tempat pada tampilan grafik untuk memperbesar. Ada Zoom Out untuk memperkecil. Klik pada sembarang tempat pada tampilan grafik untuk memperkecil. Ada Show atau Hide Object, menampilkan atau menyembunyikan objek. Klik pada suatu objek untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Selanjutnya ada Show atau Hide Label. Klik pada suatu objek untuk menampilkan atau menyembunyikan labelnya. Selanjutnya, Copy Visual Style atau salin format tampilan. Mode ini membolehkan Anda untuk menyalin properti visual seperti warna, ukuran, dan format garis dari suatu objek ke beberapa objek lainnya. Untuk melakukannya, pertama Anda pilih objek yang propertinya akan disalin. Selanjutnya, klik pada semua objek lainnya yang harus memiliki properti objek yang disalin. Dan terakhir adalah delete atau hapus objek. Klik pada sembarang objek yang ingin Anda hapus. Itulah beberapa tools yang terdapat pada GeoGebra ini. Contoh pengaplikasian GeoGebra pada pembelajaran matematika di sekolah. Contoh yang pertama, kita bisa menggunakan GeoGebra untuk menemukan jumlah sudut dalam segitiga. Caranya, pertama kita klik poligon, lalu kita pilih 3 titik yang akan kita bentuk menjadi segitiga. Misalkan titik A di sini, titik B di sini, dan titik C di sini. Nah, lalu untuk mengukur sudutnya, kita bisa memilih angle. Untuk mendapatkan sudut A, kita bisa mengklik dari C, A ke B. Maka akan terbentuk sudut A, yaitu sebesar 73,74 derajat. Untuk membentuk sudut B, kita klik dari A ke B, lalu ke C. Maka akan terbentuk sudut B yaitu sebesar 53,13 derajat. Untuk membentuk sudut C, kita klik dari B ke C, lalu ke A. Maka terbentuk sudut C sebesar 53,13 derajat. Lalu, untuk menghitung jumlah sudut dalam segitiga, kita bisa menggunakan input bar, yaitu kita ketik alfa ditambah beta ditambah gamma, lalu kita klik enter, maka akan terdapat jumlah sudut dalam segitiga yang bisa kita lihat di sebelah kiri layar. Contoh yang kedua, kita bisa menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan sistem persamaan dua variabel. Caranya, ketikkan pada menu input bar ini persamaan yang akan kita cari. Misalkan persamaan kita adalah 2x ditambah y sama dengan 15. Kita klik enter, maka akan terbentuk garisnya seperti ini.
Lalu kita ketikkan lagi persamaan yang kedua, misalnya itu X ditambah 2Y sama dengan 18. Lalu kita klik Enter. Maka akan terbentuk gambar seperti ini. Nah, untuk kita mendapatkan titik potong kedua garis ini, kita bisa memilih tools intersect, yaitu di bagian ini. Lalu kita klik masing-masing garis yang pertama dan garis yang kedua. Maka akan muncul titik potong A di bagian layar sebelah kiri. Jadi titik potong kedua garis adalah 4,-7. Contoh yang ketiga, kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra untuk membuat jaring-jaring kubus. Langkah yang pertama, kita klik point, lalu kita buat sembarang titik, misalnya titik A itu di min 3,2 dan titik B di min 3,2. Lalu pada menu input bar kita ketikkan cube A, B. Maka akan terbentuk gambar seperti ini. Untuk menampilkan menjadi gambar 3 dimensi, kita bisa pilih view, lalu kita pilih 3D grafik. Maka akan terbentuk gambar seperti ini. Kemudian, untuk menampilkan jaring-jaring kubus, kita klik salah satu sisi. Misal kita klik bagian ini. Lalu kita pilih piramid. Lalu kita pilih net. Kemudian kita klik kembali sisi yang telah kita pilih tadi. Maka akan terbentuk gambar seperti di layar. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada noktah B, yaitu di B sama dengan 1. Lalu kita pilih animation on. Maka jaring-jaring kubus akan bergerak secara otomatis.